Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, para penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Mutiara Official Oglek Channel tentunya di episode 27 Desember 2021. Tentunya hanya di SCTV untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan Bang Oglek pun menyarankan agar menonton video ini sampai selesai ya sobat-sobat, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Di episode malam ini kita akan disajikan dengan adegan-adegan yang romantis dan menegangkan tentunya, di mana terlihat Pak Arman yang akan menjemput Bu Diana untuk memeriksa lanjutan operasinya. Dan Pak Arman pun mampir ke salah satu toko berniat untuk membelikan baju Lia, karena Lia yang berada di rumah sakit tidak boleh pulang. Dan Pak Arman pun tak sadar kalau keberadaannya ada yang sedang memperhatikannya, yaitu si Kevin. Dan si Kevin pun sangat marah terhadap Pak Arman karena sudah menyuruh anak buahnya datang ke kantornya dan menagih hutang. Lalu si Kevin pun berpikir akan membuat Pak Arman celaka agar tidak lagi menagih hutangnya. Dan di saat Pak Arman masuk ke toko tersebut, si Kevin pun langsung menghampiri mobilnya Pak Arman dan memotong rem mobilnya Pak Arman. Lalu si Kevin pun langsung pergi. Di sisi lain, si Kevin pun tak sadar kalau apa yang dia lakukan ada si kadal buntung Roni yang sedang memperhatikannya. Dan si Roni pun sangat heran mobil siapa yang Kevin sabotase. Dengan penasarannya, si Roni pun menunggu mobil siapa yang Kevin sabotase tersebut. Tak lama kemudian terlihat Pak Arman yang keluar dari toko tersebut. Tentunya si Roni pun sangat terkejut dengan apa yang dia lihat. Dan keesokan harinya terlihat Pak Arman dan Bu Diana yang berada di mobil yang sedang menuju ke rumah sakit. Dan tiba-tiba saja mobil Pak Arman pun blong remnya. Pak Arman dan Bu Diana pun sangat panik, yang akhirnya mobil Pak Arman pun hilang kendali dan terjungkil ke jurang yang sangat dalam, yang mengakibatkan mobil Pak Arman pun ringsek. Juga Pak Arman dan Bu Diana pun tidak selamat lagi. Lalu di mana Pak Pajar yang akan ke rumah sakit bertujuan untuk menggagalkan rencana Lia untuk mendonorkan ginjalnya. Dan tiba-tiba saja Pak Pajar pun melihat mobil yang jungkir balik jatuh ke jurang. Pak Pajar pun langsung lari menghampiri mobil tersebut. Tentunya Pak Pajar pun sangat terkejut setelah mengetahui kalau mobil tersebut yang berada di dalamnya yaitu Bu Diana dan Pak Arman. Dan Pajar pun langsung membawa Bu Diana dan Pak Arman ke rumah sakit. Nampaknya Pak Arman dan Bu Diana pun tak tertolong lagi, yang akhirnya terlihat di ruang jenazah Pak Arman dan Bu Diana yang ditutup kain putih. Dan terlihat Nana, juga Dewa, Pasa, dan Lula, juga Pak Pajar yang sangat bersedih atas kejadian tersebut. Lalu Nana pun menanyakan ke Pajar, "Kak, kenapa kejadian ini bisa terjadi?" Lalu Pak Pajar pun menceritakannya apa yang dia lihat. Singkat cerita, di mana si kadal buntung Roni yang sedang menelpon si Kevin dan mengatakan kalau sebentar lagi akan masuk penjara Kevin atas apa yang kamu lakukan. Karena bukti di saat kamu memotong rem mobilnya Pak Arman ada pada saya, ucap si kadal buntung Roni. Tentunya si Kevin pun sangat terkejut atas apa yang si Roni ucapkan. Dan si Roni pun tak sadar saat menelpon kakinya sudah ada di tepi lubang untuk Bu Diana dan Pak Arman. Yang akhirnya si kadal buntung Roni pun terpleset dan jatuh ke lubang tersebut. Lalu Roni pun sangat kaget dan berteriak, langsung loncat ke atas karena ketakutan. Singkat cerita, Pak Arman dan Bu Diana pun selesai dimakamkan. Dan terlihat Nana dan juga Lula yang sangat terpukul atas kejadian tersebut karena baru bertemu sebentar sama mamahnya, yang akhirnya mereka pun berpisah untuk selama-lamanya. Nah sobat, mau tahu kelanjutan
Sinetron Buku Harian Suristi, kita tunggu di episode selanjutnya. Stay tune terus, kelanjutan sinetron Buku Harian Suristi hanya di SCTV untuk kita semua. Dan Bang Oglek pun mohon maaf jikalau alur cerita tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradara lah yang mengetahui alur cerita yang sebenarnya. Terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah mampir di channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Dan Bang Oglek pun mohon maaf. Dan Bang Oglek pun mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.